Sesaat lagi kita simak dialog bersama Dispaperkan Wonosobo dalam sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Kembali lagi sore ini 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir di Rumpun Padi. Selalu hadir di setiap hari Rabu ya, 2 minggu sekali. Dan kayaknya kemarin udah pada kangen nih sama Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. Kali ini menghadirkan topik yang menarik. Ini ada pemanfaatan DBHCHT bidang pertanian di Kabupaten Wonosobo. Kira-kira seperti apa sih gitu ya? Dan di studio sudah hadir, saya sapa dulu. Ada Bapak Sumanto SPMP selaku Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Halo Pak Sumanto, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini Pak? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Mbak Mita. Iya, ini masih nuansa kemerdekaan ya Pak ya. Siap. Semangatnya masih membara gitu Pak. Amin. Iya Pak Sumanto sendirian aja Pak? Sendirian Mbak, tetapi Sendiri. ada kawan nanti yang mendampingi di luar itu. Oh iya, ada selalu ya Pak di backstage ini. Iya. Takut kalau diculik nanti. Oke, dan ini ada Pak Sumanto selaku Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Ini juga sebenarnya nggak sendiri, ada Pak Kristanto juga. Iya. Tapi di belakang layar aja katanya ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Pesona Inspira yang mau gabung untuk tanya-tanya seputar DBHCHT itu apa sih, pemanfaatannya di bidang pertanian apa aja gitu. Langsung saja silakan di 0823 2383 9996. Sekali lagi di 0823 2383 9996. Jangan lupa juga untuk mungkin yang mau dengerin via streaming di Pesona FM Wonosobo di pesonafm.wonosobocup.go.id ya. pesonafm.wonosobocup.go.id. Oke. Kita akan ngobrolin tentang DBHCHT gitu ya Pak Sumanto ya. Iya. Oke, dan ini Kabupaten Wonosobo ini kan sebagai salah satu daerah penghasil tembakau. Betul. Dan kalau ada tembakaunya, ini berarti juga dapat dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari pemerintah. DBHCHT itu berarti singkatannya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Agak panjang ya Pak ya. Iya, ini DBHCHT ini mungkin dana yang dari hasil cukai tembakau itu tadi yang akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Peruntukannya untuk apa? Mungkin salah satunya adalah pertanian. Nah, nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya kita kenalan dulu tentang DBHCHT. Tapi sebelum kenalan sama DBHCHT, kenalan dulu sama Pak Sumanto juga boleh dong ya. Ini boleh dong Pak Sumanto menyapa dulu untuk Pesona Inspira. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Mita. Selamat sore pendengar Pesona FM. Pada sore hari ini kami dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, khususnya dari bidang perkebunan dan hortikultura, terima kasih bisa membersamai Bapak Ibu dalam kaitannya kegiatan Rumpi, rumpun padi. Rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Rumpun untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia. Iya. Siap Mbak Mita. Jadi monggo yang mau bergabung atau mau lebih jauh terkait dengan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau khusus di bidang pertanian, kami persilakan untuk bisa bergabung. Demikian Mbak Minta. Iya, ini langsung nanti akan dijawab sama Pak Sumanto selaku Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dispaperkan Wonosobo. Nah Pak, kita mau kenalan sama DBHCHT ya. Agak-agak panjang sih singkatannya Pak ya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sebenarnya DBHCHT itu apa gitu? Silakan bisa disampaikan gitu Pak. Baik, DBHCHT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 PMK 07 2019, dana bagi hasil yang selanjutnya disebut DBH.
adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan cukai hasil tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, jerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Sehingga dapat disimpulkan Mbak Mita, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkat dengan DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi kabupaten penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Itu DBHCHT Mbak Minta. Iya, jadi dana bagi hasil itu juga tadi sudah disampaikan, cukai hasil tembakau juga ada yang sudah disampaikan, contohnya kayak sigaret itu tadi gitu ya Pak ya. Betul. Dan lain sebagainya. Itu Pesona Inspira, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi kayak akhirnya nanti kembali lagi kepada pemerintah juga dan kepada juga, masyarakat gitu ya. Baik petani tembakonya maupun penikmat tembakonya Mbak. Oke. Nah Pak, ini untuk DBHCHT sendiri itu bisa digunakan untuk apa aja sih gitu? Oke. Jadi secara umum untuk DBHCHT ini hampir setiap tahun itu terjadi perubahan komposisi pemanfaatan. Untuk pemanfaatan dana DBHCHT tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 garis miring PMK.07 garis miring 2021 dengan pokok pengaturannya sebagai berikut Mbak Mita. Jadi dana DBHCHT ini 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian 10%-nya digunakan untuk penegakan hukum dan 40% untuk kesehatan. Dari pembagian itu di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo masuk bagian yang 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Dari 50% anggaran itu tadi, 30% itu digunakan untuk pemberian bantuan. Yang selama ini digunakan adalah untuk bantuan langsung tunai. Dan yang 20% itu digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri. Nah, karena di sana ada keterampilan kerja dan industri, maka yang 20% ini juga dibagi menjadi dua. 20% itu di tahun 2023 ini Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi plus minus 15%-nya Mbak Mita dari total DBHCHT yang diterima oleh Kabupaten Wonosobo. Begitu Mbak Mita? Iya, jadi ada pembagian prosentasenya gitu ya Iya. Pak. Yang tadi 50% ini untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian yang 40% untuk kesehatan, dan 10%-nya adalah untuk bidang penegakan hukum. Nah, sementara ini untuk bidang ini pertanian sendiri masuknya juga ke kesejahteraan masyarakat itu tadi ya Pak ya? Kesejahteraan masyarakat 50% ini masih dibagi dua. 50% ini masih dibagi dua. 30% dan juga dengan 20%. 20%. Pertaniannya masuk yang 20%. Pertaniannya masuk 20%. 20%-nya ini masih dibagi lagi dua nggak Pak? lagi. Masih dibagi dua lagi Mbak. Aduh, dibagi-bagi terus nanti lama-lama habis ya Pak. Betul. Jadi ya kita mengikuti PMK-nya Oke. begitu Mbak. Nah, 20%-nya ini dibagi berapa lagi nih Pak untuk Dinas Pertanian sendiri Pak? Dinas Pertanian dari 20% ini, yang 23 ini di anggaran penetapan ini kita mendapat alokasi plus minus 15% Mbak Mita.
Ya, jadi dari 20% yang untuk pertaniannya sendiri adalah 15%. Tepatnya itu di Ha-ha. angka 15,63%, Mbak Mita. 15,63%. Iya. Ya, itu ya kalau misalnya yang sebenarnya 20% ini juga untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan peningkatan keterampilan kerja, akhirnya dibagi dua gitu ya, Iya, Pak ya. betul. Masih lumayan lah ya, Pak ya, 15, sekian persen Alhamdulillah. gitu. Iya, ternyata Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo dapat bagian 15,63%. Nah, ini peruntukannya nih di BHCHT di bidang pertanian digunakan untuk apa aja, Pak? Baik, Mbak Mita. Jadi untuk pemanfaatan dana di BHCHT di bidang pertanian dalam hal ini di Kabupaten Wonosobo adalah di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Selain tadi berdasarkan dengan PMK 521 tadi, itu didasarkan pada surat edaran Dirjen BUN, Direktorat Jenderal Perkebunan nomor 74 garis miring LB.030 garis miring E garis miring 2022 tentang program peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial tahun 2023. Digunakan untuk apa saja, Mbak Mita? Yaitu yang pertama adalah digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku itu sendiri. Di peningkatan kualitas bahan baku itu dibagi menjadi 4, Mbak Mita. Yang pertama adalah untuk pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Yang kedua untuk penanganan panen dan pasca panen tembakau. Yang ketiga adalah penerapan inovasi teknis. Dan yang keempat adalah untuk dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Dari masing-masing itu juga ada rinciannya. Rinciannya misalkan saya ambil contoh untuk yang dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Ini bisa ada 19 item yang bisa dibiayai dari dana DBHJAT ini. Salah satu di antaranya adalah untuk bantuan pupuk, Mbak Mita. Untuk bantuan pupuk ada di sana, untuk bantuan benih unggul ada di sana, ya. Untuk sarana prasarana yang lainnya seperti mesin pengolah tanah atau hand traktor, untuk mesin perajang dan lain sebagainya juga masuk di sana, Mbak Mita. Iya, jadi ini ada banyak hal yang bisa digunakan gitu ya dari DBHCHT sendiri. Iya. Program peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat. Ini pastinya dengan pelatihan peningkatan kualitas bahan baku. Tadi juga ada dukungan sarana prasarana. Ternyata ada 19 item, banyak ya Pak ya? 19 item itu baru untuk sarana prasarana, Pak. Masing-masing ada. Yang tadi ada yang juga, 4 itu ada item-itemnya. Item lainnya. Oke, nah untuk Wonosobo sendiri gitu ya Pak, karena kan tidak semuanya ini ada petani tembakau gitu. Betul. Di wilayah mana aja nih Pak biasanya gitu peruntukan di BHCHT yang akhirnya dialokasikan gitu Pak untuk bidang pertanian di Wonosobo, biasanya di daerah mana aja Pak? Baik, jadi di Wonosobo itu ada 9 kecamatan penghasil tembakau. Ya, mulai dari Sapuran, Kepil, kemudian Kertek, Kalikajar, Garung, Mojo Tengah, kemudian di Kejajar. Ada sedikit tambahan yaitu di kabupaten, di kecamatan Wonosobo itu hanya 1 desa, itu pun hanya beberapa petani yang menanam tembakau, Bang. Jadi untuk sentra tembakau di Wonosobo itu adalah di 2 kecamatan yaitu di Kertek dan di Kalikajar. Iya, nah itu kan ada 9 kecamatan ya Pak ya. Untuk pembagian alokasi dananya itu apakah sama atau mungkin berdasarkan apa nih Pak biasanya peruntukan di BHCHT ini di setiap kecamatan tersebut Pak di Wonosobo ini? Prioritas kita pertama adalah luasan, Mbak, luasan tanaman tembakau. Kemudian yang kedua, kalau luasannya misalkan semuanya sudah terpenuhi, kita ke prioritas. Jadi ada misalkan daerah yang tanamannya luas tapi kurang membutuhkan bantuan, misalkan untuk sarana produksi. Kalau pupuk semua petani pasti membutuhkan, tapi kalau alat karena tidak semua daerah bisa menggunakan alat, jadi prioritas penggunaannya, Mbak.
Oke, berdasarkan prioritas penggunaan. Jadi dana ini biasanya nih lebih ke pelatihan atau alat atau ke pupuk biasanya nih Pak? Baik, kita dari 4 komponen tadi semuanya masuk. Misalkan untuk pelatihan peningkatan kualitas tembakau, itu kita juga ada pelatihan. Salah satunya di antara itu adalah pelatihan penguatan kelembagaan petani. Kita masuk di sana, ambil 1 item yang pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Sementara untuk penanganan pasca panen, panen dan pasca panen, untuk saat ini kita belum untuk perajang ya, kita untuk masuk di sini. Ya, pengadaan alat perajang kita masuk dan alat pendukungnya. Kita juga masuk di situ Mbak Mita. Ada kegiatan tahun ini juga ada. Yang ketiga, penerapan inovasi teknis. Penerapan inovasi teknis ini baru ada di tahun ini, baru ada di tahun 2023 ini, yaitu digunakan untuk kajian atau naskah akademis lah begitu, terkait dengan rencana pemerintah mau memberikan asuransi usaha tani tembakau kepada petani kita. Jadi tahun ini baru dilakukan kajian kira-kira kemana nanti arah usaha tani yang pas untuk diberikan asuransi. Sementara yang keempat yaitu untuk dukungan sarana dan prasarana yang sudah kita berikan, yang sudah kita bantukan kepada petani, itu mayoritas adalah pupuk. Ya, bantuan pupuk untuk tanaman tembakau itu sendiri. Kemudian selain itu juga ada pengadaan kultivator. Kultivator itu alat pengolah tanah Mbak untuk lahan kering yang traktor kecil lah begitu. Kemudian ada alat angkut saprodi, dalam hal ini roda 3. Kemudian ada juga pengadaan hand sprayer, alat semprot Mbak Mita. Itu kemudian selain itu juga dalam upaya untuk menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan, kita juga memberikan bantuan bibit dalam rangka diversifikasi. Bibit apa yang kita berikan? Tentu yang kita harapkan bibit yang produktif. Dalam hal ini kita berikan bantuan bibit alpukat dan kopi arabica. Karena apa kopiannya kopi arabica bukan robusta? Karena daerah penghasil tembakau itu adalah di dataran tinggi, sehingga kopi yang cocok adalah kopi arabica. Itu Mbak Mita yang selama ini kita berikan bantuan kepada masyarakat atau petani tembakau. Oke, jadi ini bantuannya ada bantuan BLT itu yang yang berapa tadi ya Pak ya, 30% ya. Sementara yang untuk pertanian sendiri juga ada. Nah ini biasanya untuk kelompok tani Pak, atau mungkin untuk memang untuk petaninya langsung gitu? Jadi basis bantuan yang ada di kami di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan itu adalah basisnya kelompok tani. Kita tidak melayani bantuan yang sifatnya perorangan. Jadi semuanya harus tergabung ke kelompok tani Mbak. Monggo silahkan yang tentu syaratnya tadi adalah kelompok tani yang mengusahakan tembakau. Ya, karena ini DBHJHT. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi karena ini DBHJHT ya untuk kelompok tani yang memang fokus pada pengelolaan pertanian tembakau gitu ya, untuk komoditas tembakau. Betul gitu. sekali Mbak Mita. Kalau kelompok tani di Wonosobo sendiri apakah banyak ini Pak? Kita kalau total kelompok tani yang ada di tembakau, untuk tembakaunya. Kalau di tembakau itu kurang lebih ada di 300-an. 300-an yang tersebar ya? Tadi di 9 kecamatan tadi. Tersebar di 9 kecamatan. Namun alokasi bantuannya ini memang berdasarkan dari luasan. Kemudian jadi nggak boleh meri ya Pak ya? Nggak boleh meri. Dan insya Allah semuanya sudah kebagian Mbak. Oke. Insya Allah sudah kebagian. Biasanya nih Pak, bagiannya nih apakah setiap tahun, ini kan DBHJHT setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun insya Allah ada. Setiap tahun ada. Nah setiap tahun ini apakah dialokasikan tahun ini di kecamatan A, besoknya di kecamatan B, atau biasanya nih alokasinya seperti apa nih Pak? Oh tidak Mbak, jadi berdasarkan peraturan Bupati itu bantuan kan tidak boleh diberikan setiap tahun atau terus menerus, artinya tahun ini dapat, tahun besok dapat pada kelompok yang sama. Oleh sebab itu kita siasati Mbak, karena DBHJHT ini juga ada yang dari provinsi, juga ada yang dari kabupaten. Maka kita siasati
tahun ini karena kalau kita bagi merata ke 300 tadi dapatnya sedikit-sedikit, Mbak. Bagaimana cara kita mensiasati? Kita bagi dua. Yang tahun ini dapat dari kabupaten, maka tidak dapat bantuan dari provinsi. Yang tahun depan, yang dibalik, Mbak. Tahun depannya dibalik. Yang dapat dari provinsi, tidak, yang tahun ini dapat kabupaten, maka tahun depan dapat dari provinsi, begitu sebaliknya. Jadi gitu kita karena kalau kita bagi rata dari dana yang ada 15% untuk petani tembakau, wah sedikit sekali, Mbak. Nanti malah kurang bermanfaat begitu. Oke, jadi artinya mungkin tahun ini di kecamatan A, kemudian ini ada yang dari kabupaten, ada yang dari provinsi, Iya. dialih-alihkan gitu ya, Pak. Betul, ya, Biar jadi adil lah ya, cross Pak. ya, berarti semuanya mendapat. Semuanya mendapat merasakan merasakan, gitu. ya. Oke. Nah, pesan Inspira buat yang mau tanya-tanya langsung ke Pak Sumanto ini, Kabid kita dari Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo boleh. Habis ini saya mau tanya nih untuk Pak Sumanto nih ya, penggunaan DBH-CHT di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2023 seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan apakah berbeda dari tahun sebelumnya atau mungkin ini ada apakah peraturan-peraturan juga setiap tahunnya ada perubahan atau seperti apa? Tapi dijawab sesaat lagi ya, Pak ya. Siap. Kita akan break sejenak Pesona Inspira. Jadi Anda tetap bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Sekali lagi yang mau gabung masih ditunggu. Silahkan 0823 2383 9996. Anda masih bersama kami di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia, bersama saya Mita Rosana dan narasumber kita Bapak Sumanto dari Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dispaperkan. Tetap di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi. Iya, Pesona Inspira kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan saya masih rumpi-rumpi sama Pak Sumanto dari Kabid Perkebunan dan Hortikultura Dispaperkan Wonosobo. Pak Sumanto masih semangat dong, Pak ya? Semangat, Menemani Pesona Mbak. Inspira. Insya Allah masih semangat. Karena ada yang sudah tanya juga nih. Ya, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Tapi tadi saya juga udah tanya soalnya sama Pak Sumanto, tapi belum terjawab ya, Pak ya. Baik, ya. Silakan, boleh dijawab nih Pak tentang kegiatan di tahun 2023 ini untuk penggunaan DBH-CHT Dispaperkan. Apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin seperti apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi untuk kegiatan sekali lagi kita mengacu kepada surat edaran Dirjen Bun. Kita tidak boleh lepas dari acuan itu, sehingga bisa dikatakan kegiatan dari tahun ke tahun sejak adanya surat edaran itu kita relatif sama. Cuma kelompok taninya yang berbeda, karena sekali lagi tidak boleh setiap tahun atau berturut-turut mendapatkan bantuan. Adapun kegiatan di tahun 2023 ini tadi ada empat sub tadi, yaitu yang pertama adalah pelatihan peningkatan kualitas tembakau. Kita ada kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan di desa. Itu satu kegiatan. Kemudian untuk penanganan panen dan pasca panen, tahun ini kita memberikan bantuan kepada kelompok tani itu dalam bentuk alat perajang tembakau dan juga alat untuk menjemur, yaitu regennya. Yang ketiga, pada kegiatan penerapan inovasi teknis, tahun ini kita coba mengembangkan varietas tembakau, Pak. Karena apa? Kita sadar belum ada varietas tembakau yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonosobo. Jadi kita coba, meskipun membutuhkan waktu lama, kita coba, dan kita berharap kita nanti bisa mempunyai varietas tembakau asli Wonosobo. Yang kedua, kegiatannya juga tahun ini adalah fasilitasi persiapan rencana implementasi asuransi tembakau. Jadi pemerintah rencananya mau memberikan perlindungan kepada petani tembakau untuk mengasuransikan usahanya.
seperti apa bentuknya. Nah, tahun ini baru dalam kajian. Kajian itu kita kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, yaitu kita dengan perguruan tinggi dengan UGM untuk mengkaji kira-kira seperti apa modelnya, bentuknya seperti apa, yang tentunya nanti bisa memberikan support dan semangat kepada petani untuk tetap melaksanakan budidaya tembakonya. Dan yang keempat, ada dukungan saran dan prasarana usaha tani tembakau. Dalam hal ini, dalam tahun ini bantuan yang kita berikan terdiri dari pertama bantuan pupuk, ya, pupuk khusus untuk tembakau, yaitu pupuk rendah klor atau biasanya petani menyebutnya Fertila. Kemudian ada jalan pembangunan jalan pertanian, Mbak. Pembangunan jalan pertanian kita juga ada tahun ini. Kemudian yang berikutnya pembentukan UPO. Pembentukan UPO, tetapi kita belum bisa penuh 100%. Baru yang bisa kita berikan adalah pemberian alat pengolah pupuk organiknya. Yang berikutnya adalah pengadaan alat angkut saprodi dan produksi hasil tembakau. Dalam hal ini kita berikan bantuan kendaraan roda 3. Dan ada pengadaan hand sprayer tadi, kemudian juga ada bibit tanaman dalam rangka diversifikasi yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu bibit kopi dan bibit alpukat. Dari semua kegiatan ini, alhamdulillah Mbak, kita sudah bisa menjangkau setidaknya ada 150 kelompok tani yang sudah bisa tercover di sini. Lah kalau masing-masing kelompok tani itu rata-rata anggotanya 20, meskipun ada yang lebih, kita menghitung gampang 20 kali 150 kan udah ada 3.000 petani yang sudah menikmati DBHJT tahun ini. Itu dari pertanian kabupaten, dari pertanian provinsi kurang lebih seperti itu. Jadi tetap semuanya akan tercover, Mbak. Begitu, Mbak. Ya, jadi semuanya akan tercover, jadi tenang aja. Tapi ini Kang Amir di Wonosobo aja, ini mau tanya, bagaimana syarat menerima bantuan di BHJHT untuk tani ini? Apakah harus mendaftar atau ada syarat-syaratnya? Atau memang yang menerima bantuan ini sudah ada ketentuan dari Dispaperkan sendiri? Silakan mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Amir atas pertanyaannya. Untuk bisa mengakses bantuan DBHJT dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, yang pertama adalah harus sebagai petani tembakau, itu mutlak. Yang kedua, harus tergabung di dalam kelompok tani, karena basis bantuan kita bukan ke perorangan tapi ke kelompok tani. Yang ketiga, kelompok taninya pun bukan kelompok tani yang asal dibentuk, tetapi kelompok tani yang sudah mempunyai surat keterangan terdaftar. Artinya apa? Surat keterangan terdaftar ini kelompok taninya sudah link dengan Kementerian Pertanian, sehingga tidak bisa kelompok tani yang baru bentuk minggu kemarin tahun ini mengajukan permohonan. Ada syarat-syaratnya yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya Pak Amir, kalau pengen mengakses bantuan DBHC dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, monggo kami persilahkan bisa konsultasi dengan PPL wilayah binaannya masing-masing, karena kita juga punya tenaga yang memfasilitasi ini di semua wilayah di Kabupaten Wonosobo, yaitu penyuluh pertanian lapangan. Monggo dipersilahkan, atau kalau memang tidak mau ke penyuluhnya, langsung ke kantor kami juga insya Allah kita layani. Begitu Mbak Mita? Oke Pak, jadi ini semoga Kang Amir pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi yang syaratnya juga ada pastinya ya. Petani tembakau nih mutlak harus. Kalau misalnya petani kopi salah kamar berarti ya Pak ya. Salah jurusan berarti bukan. Berarti memang ini hanya spesial untuk petani tembakau dan yang kelompok taninya sudah terdaftar. Kalau misalnya baru daftar, baru bikin kelompok dadakan juga belum bisa ya Pak ya. Belum bisa. Iya. Gitu. Jadi silahkan untuk lebih lanjutnya silakan bisa berkonsultasi dengan PPL setempat. Karena masing-masing ini ada PPL-nya gitu. Jadi
Gitu ya Pak ya? Siap. Oke, baik. Nah, ini saya agak tertarik ini karena di Wonosobo belum ada varietas tembakau. Ini mungkin ada rencana gitu Pak, atau kira-kira gitu setelah adanya bantuan DBHCHT ini, kira-kira ke depan bagaimana untuk pengembangan varietas tembakau sendiri Pak? Jadi tahun ini sudah kita mulai Mbak Mita. Jadi tahun ini sudah kita alokasikan kegiatan untuk pengembangan varietas tembakau, yaitu untuk mendapatkan biji tembakau di beberapa titik yang notabene itu adalah daerah penghasil utama tembakau, yang nanti akan kita cek kemurniannya. Kita tidak bisa sendiri cek kemurnian, tentu kita kerjasama dengan yang ahlinya. Setelah itu nanti dari cek kemurnian itu kita tanam dan memang membutuhkan waktu lama ini Mbak. Paling tidak di 3 tahun baru kita bisa menghasilkan varietas tembakau ini. Namun demikian, kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan kita akan dapat mempunyai varietas tembakau asli Wonosobo? Ya, jadi memang biar ada ciri khasnya gitu ya Pak ya. Iya betul. Rencananya memang ini sudah ada pengembangan biji tembakau ya, memang nanti jadi varietas unggulan Kabupaten Insya Allah nanti ending kita atau goal kita adalah ada satu jenis tembakau yang betul-betul itu varietas yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonosobo. Wah, ini saya menunggu launchingnya ya Pak ya. Siap. Oke, nah ini Pak, yang ingin saya tanyakan adalah dana ini yang diberikan kepada kelompok usaha tani ini Pak. Ini apakah berupa uang yang akan mereka belanjakan atau memang sudah dikasihkan ke mereka dalam bentuk alat-alat atau bentuk-bentuk prasarana yang lainnya gitu Pak? Baik, berdasarkan peraturan Bupati Wonosobo nomor 81 tahun 2022 Mbak, bantuan yang bisa diberikan ke kelompok tani memang bisa dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang. Tetapi kalau dalam bentuk uang itu nanti sifatnya seperti bansos. Nah, kalau bansos itu ranahnya bukan di pertanian, maka yang kita gunakan adalah hibah dalam bentuk barang. Jadi pemberian kepada kelompok tani itu sudah dalam bentuk barang sesuai dengan usulan dari masing-masing kelompok tani. Begitu Mbak. Oke, jadi memang sudah ada aturannya sendiri-sendiri ya Pesona Inspira. Biar bisa membedakan lah ya. Kalau uang tunai yang diberikan berarti namanya BLT ya Pak ya, bantuan langsung tunai. Tapi untuk petani sendiri yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini sudah berupa hibah barang yang bisa digunakan gitu. Betul. Ya. Entah itu pupuk, entah itu alat-alat dan lain sebagainya iya. gitu. Oke, ini karena kita sudah berada di penghujung acara. Kita persilakan kepada Pak Sumantau untuk closing statement atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kelompok tani atau mungkin apa sih yang ingin disampaikan terkait dengan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT bidang pertanian. Silakan Pak Sumanto. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi kepada pemirsa Pesona FM terkait dengan penggunaan dana DBHCHT di bidang pertanian, yaitu di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, itu masuk di bidang kami, yaitu bidang perkebunan dan hortikultura. Penggunaannya sudah jelas, alokasinya sudah jelas, berapa besarnya kita juga sesuai dengan aturan. Namun demikian, apabila para pemirsa, para pendengar atau kelompok tani yang merasa belum jelas dan ingin tahu lebih detailnya, monggo kami persilahkan untuk konsultasi langsung ke kami, ke sumbernya. Jangan katanya. Lebih baik ditanyakan kepada sumbernya sehingga tidak ada dusta di antara kita, Mbak Mita. Itu Mbak Mita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Sumanto untuk informasi yang diberikan terkait dengan DBHCHT. Akhirnya saya juga jadi tahu gitu ya, ternyata ada alokasi tersendiri 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan dan 10% untuk bidang penegakan hukum. Sementara juga ada sendiri untuk program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Salah satunya nih
ada untuk Dispaperkan yang mendapatkan alokasi sekitar 15%. Sudah disampaikan kepada Pak Sumanto tadi, informasinya banyak sekali. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Jangan Mita. bosan-bosan untuk berbagi informasi. Kita tunggu undangan berikutnya Mbak. Iya, dan pastinya seperti yang disampaikan Pak Sumanto tadi, jika ada apa-apa yang ingin ditanyakan langsung aja ditanyakan kepada PPL setempat atau langsung ke Dispaperkan Wonosobo, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, yang alamatnya di mana Pak lengkapnya Pak? Di Jalan Letnan Bambang Sugeng? Es Parman. Oh, Es Parman. Sekarang udah ganti Es Parman. Oh, sudah, iya. Es Parman kilometer 2, Kelurahan Kramatan, Kabupaten Wonosobo, tepatnya di depan SPBU Ngasinan. Iya. Tapi jangan melihat yang di depannya persis Mbak ya. Iya. Karena kantor kita Beda yang di ya, Pak, ya? belakangnya. Itu beda alamat ya. Ya, jadi Oke. di situ. Monggo kami tunggu para pendengar yang ingin konsultasi lebih jauh atau ingin tahu informasi lebih jauh terkait dengan DPHJAT. Betul sekali, agar informasinya tidak simpang siur ya. Dan Mas Sorai Inspira, terima kasih sekali untuk perhatian dan kebersamaannya. Terima kasih Pak Sumanto. Sama-sama, Sukses selalu. Mbak Mita. Ditunggu lagi Amin. obrolan-obrolan selanjutnya. Amin, insya Allah Mbak Iya. Mita. Terima kasih juga untuk Pesona Inspira, dan sampai ketemu lagi. Selamat sore. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya Mita dan narasumber pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia bersama Dispaperkan Wonosobo.